kalau mau belajar harus diajak digendong dulu, main kuda-kudaan dulu, sampai nenek-nenek yang susah bener dijelasinnya itu gua kenalin semua karakternya gimana, cara ngedeketin orang, cara ngajarin orang, minimal ngomong biar dia ngerti atau dengerin. Itu gua udah belajar tuh selama setahun. Jadi gua pengen belajar psikologi, tapi sempat kepikiran juga gua pengen ngambil astronomi. Tuh kan. Padahal dari tadi kita nggak beli bir ya? Iya. Dari di studio. Soalnya makan dulu jengkol kita ya. Iya, jengkol ya. emang makan jengkol mabok deh. Mabuk jengkolan. Dulu gua waktu zaman masih rental di sini, Bro. Kalau lagi suntuk atau habis pulang sekolah nih, sekolahnya malam. Lagi galau atau apalah gitu. Gua sering jalan-jalan kaki sendiri keliling Bambu Apus, ngapain? Nyari spot buat ngeliat bintang. Coba. Emang dari kecil udah gila, Le. Udah dari kecil udah emang udah ini ya. Akhirnya kemarin gue bikin novel tentang science fiction. Anjir, mana ya? 20 bab coy, kayak bikin skripsi. Anjir. Coba kalau dia jadi kerjaan ya. Gue posting di Wattpad. Sempet ada yang nawarin dari novel tuh, suruh dipindah ke platform dia. Nanti ada bayarannya per pembaca. Cuma yang di platform sebelah harus dihapus. Di sana view-nya udah sampai 800-an. Ya gue sayang lah, ngapain kalau kayak gitu. Tapi Maksudnya yang didapat juga nggak Kalau seberapa. ngapain dia bisa, Le. Maksudnya gitu ada Ya, gue seneng aja kayak misalnya bikin-bikin. dia bikin konten YouTube apa gitu jalan sebenarnya. Yang cuma pertama nggak konsisten, kedua Ya itu, bocah nginang-nginang. lu tau nggak kenapa? Dulu gue waktu kecil kelas 1 SD di kampung, gue pernah diserempet orang lagi ngetes motor. Kepala gue bocor, gue mental ke tengah lapangan bola. Di situ tuh mulai miring tuh otak. Kayaknya gue gegar otak di situ. Ya namanya otak ya bro. Otak kan sensitif ya. Eh, Goyang dikit aja lu ditoyor atau kejedot aja kan bisa berubah saraf lu. Nah ini bocor pada lu, kena stang motor bagaimana? Masih kecil lagi. Nah dari situ gua modelan orangnya tuh suka lompat-lompat pikirannya. Yang harusnya kalau gua nggak ketabrak waktu kecil tuh udah jadi kayak Pak Habibie kali gua sekarang. Iya ya. Asli dah, gua mah. Dari dulu, Le, lu bayangin gue yang ikut dia bertahun-tahun, Le. dulu waktu itu serempetnya sama kodok kali, pakai lompat-lompat otaknya. Seriusan nih, ini lapangan bola sekarang udah jadi stadion bola. Kebanggaan Purbalingga. Apa kalau Purbalingga nama PS apa? PS Persibangga. 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 Le. Dulu Persibangga. ada di Liga 2 dia main. Enggak, Liga 2. Liga 3 bukan lah. Udah naik ke Liga 2, iya. Serius? Iya. Berarti bareng sama Jogja apa kalau Jogja? Sleman. Bukan PSS Sleman, yang Jogja ada. Apa gitu. Kan kalau di Liga 3. Tapi gua udah enggak tahu lagi kabarnya sekarang. Purbalingga, Le. Persibangga, Persibangga. stadion kecintaannya namanya Gelora Guntur Darjono. Ada, itu ada. Gue dulu pernah ceritain, gue gak percaya, gue googling. Anjing ada, bener. Bagus stadion. Ya standar sih stadion kampung, tapi cukup bagus lah untuk kelasan kampung, bentuknya mewah. Cuma pas udah masuk ke dalam tribunnya paling cuma Dekat rumah cocolan lu ya? tangga doang. Dekat rumah lu ya? Iya dekat rumah gua. Dulu itu tempat gua gegar otak di situ. Itu stadion itu. Sekarang jadi stadion. Anggaplah Monumental ya. Dan lucunya kisah gua gegar otak ini gua selalu ceritain ke orang-orang yang heran sama gua. Lu sebenarnya pintar tapi kok cenderung gak konsisten atau pelin-pelan, ya gua ceritain kisah. Padahal mah nggak ngaruh ya? Dan lucunya mereka selalu ya lu kayak gini reaksinya sama maksudnya. Memang dari orangnya sih nggak ngaruh. Kagak beneran seriusan gua. Ini dong, yang apa? Yang bokap lu ikut PH. Lu sempat ngikut-ngikut kan ya? Enggak sih. Yang di PH yang di Cibubur. Enggak, gua sempat mau kan. Iya, nggak mau kesana kan? Enggak. Bokap gua sempat ngikut di PH, Jadi Le. kru Jadi kru film. kru film. Coba tuh. Udah abstrak banget pokoknya kalau story-nya. Tapi bokapnya jago desain Corel. Iya. Di era itu ya, di era itu. Berarti nurunin bokap lu ya, desain ya? Gua lebih ngambil kreatifnya sih. Bokap gua tuh ngedesain sebelum dari zaman komputer, masih ngedesain styrofoam dari Oh, zaman sketsa gitu ya. Elektromedia Komputindo tuh. Iya. Dulu dia kerja di situ. Oh, sempat kerja dia. Yang sekarang udah jadi Gramedia. Iya. Dulu dia di situ di Kompas, di Palmerah. Dulu mudanya di situ. Orangnya batu bokap dia. Orang kreatif lah intinya, dia
maksudnya kalau bikin tuh bagus gitu. jadi Ibarat kata lu suruh bikin taman air mancur di tengah mall gitu, dia bisa bikin ya model styrofoam sama terpal doang gitu. orang Terus? orang art ya kalau di ini nih ya. Iya harus. Terus akhirnya Arsitek. masuk zaman komputer, dia mulai tuh belajar desain di komputer dan bagus juga hasilnya, banyak yang suka, banyak yang make. Dulu tuh yang banyak make tuh orang-orang MLM, UFO, gitu. Iya. Nah karena seneng sama kerja bokap gua, ditaruhlah komputer mereka satu di rumah gua. Bokap gua tuh dibayar nggak dibayar diem coy, makanya itu yang bikin nyokap gua bete. Dan ya kadang-kadang kita nggak punya duit gitu. Di luar survival kacau le. Dari dulu jadi kontrakan nggak pernah bayar, duitnya habis buat makan doang, kacau. Mana sempat masuk pesantren lagi bokap gua, terus apa dakwah tapi ke gereja-gereja minta amplop. Dari situ gua hidupnya cuy dulu sekeluarga. Om Tio. Om Tio. Padahal mah dia pinter, cuma keblinger. Karena saat semenjak masuk ke pesantren, dia menganggap kisah hidupnya itu adalah memperjalankan Al-Quran setiap ayat-ayatnya. Berat ya. Yang kadang orang kalau kadang mikir emang lu nabi gitu kan, kadang orang mikir. Tapi dia bodo amat sama pemikiran orang begitu, dia ingin memperjalankan, mempersaksikan. Termasuk sebelum dia ngilang dari Peredaran. pengusiran terakhir tuh, dia sempat oh enggak, pas ketemu lagi setelahnya dia cerita kenapa dia begitu. Ya alibinya itu Al-Quran, ayat. Itu orang hebat. Sebenarnya ada bagusnya, dia ngajarin ke gua Al-Quran itu dijadiin sahabat. Makanya dulu gua kemana-mana tuh bro, sekarang udah enggak. Dulu kemana-mana Orang kecil ya. gua bawa Al-Quran terus di tas. Orang kecil ada dulu. Karena kalau gua bingung atau gua pengen memutuskan sesuatu, gua tuh buka Quran, jawaban gua ada di salah satu ayat yang ada di situ selalu. Bahkan kalau gua mau sesimpel gua mau ngambil jalan ke kanan atau ke kiri gitu, gua lagi mau jalan kaki gitu, bukan, gua dulu kayak gitu. Tasnya gua jaga karena ada Qurannya kan, diangkut gua taruh di atas, nggak gua di bawah. Kan? Lu bayangin gua tuh yang bertahun-tahun sama dia le. Lu bayangin gua. Perjalanan cuy. Udah paling setan. Gua kan kalau tidur kan takut ya. Nah, Lu kalau jangan tidur dulu, peluk gua duluan lu. Si anjing. Gua ngantuk. Nggak bisa. Nggak Dia- bisa diajak begadang. nggak Dia bisa. manja banget dulu, asli kan. Dia anak tunggal di sini cuy, gimana? mau tidur aja dalit ya. Susah Ribet, pokoknya. ribet. Orang ribet dah, wah, susah. Gak bisa diajak susah. Tapi maunya nyusah orang. Ikut orang susah gitu yang lagi Pengennya ikut orang yang lagi ngapain gitu ya. kiriman jarang, orang yang lagi survive dia pengen ngintil gitu. Tapi dari situ bagusnya dia jadi apa, pergaulannya luas, pola pikirnya luas. Gue selalu kayak gitu lah. Waktu gue main seal itu gue benar-benar di, makanya yang gue cerita gue kuliah di Gundar, tapi gue ngekosnya di Binus. Gue bareng sama teman gue yang Mesil. sekisah sama Lucky lagi survive di sono. Dia mah kalau ketemu orang yang dia kagum sedikit aja udah ditempel Ikutin terus terus gitu. ya. Tapi ada bagusnya sih, dia pasti dapat sesuatu dari situ. Banyak cerita dah gue kalau yang itu ngikutin siapa itu sama. Soalnya dari kecil bisa dibilang hidup dia nggak pernah susah bro. Dia belajar dari temennya aja sih. Ingat orang gini orang. Padahal temennya jadi berasa kayak ditempelin ya. Iya. Ini kayak nempel-nempel. Bener loh, sempet jujur dulu gua ngerasa risih banget loh. Lu ngikut gua sempet risih. Di orang loh. Gue udah susah Kayak disusahin gitu. lagi. Iya, saudara gua bukan, abang adik gua bukan. Asli gua jujur sempet risih dulu. Ada sebesit pikiran lah. Ini si Ari kapan ya ngejauh dari gua? Gua ada sempet Banyak dulu yang bilang pikiran. kayak gitu loh. Temen gue juga yang mau justru. Cuma baru sekarang gua bukan nih gitu. Gua dulu sempet ada ngerasa begitu waktu lu zaman ikut di SPC. Di telepon ketemu lagi gitu. Tahu sendiri kan namanya orang kadang kalau nggak punya duit kan ya. Ya terpaksa mau nggak mau sama teman kita berbagi. Ya kan gitu. gue juga dari dulu tapi kalau untuk masalah makan itu gue nggak pernah minta. Iya sih, cuma kan Nggak kita pernah nggak tega minta. kalau makan sendiri. Akhirnya, yuk patungan. atau Atau kan? apa. Padahal gue punya duit.
Tuh, kan? Gue nih, misal kayak di zaman SPC kita beli nasi goreng apa yang sebelah kiri itu. Kan di atas, Sering nginep di kantor dulu. di atas SPC, di sebelah SPC ada nasi goreng ya? Iya, yang nasi goreng itu. Nah, sering banget tuh yang Sering. ujung-ujung kita makan di warteg. Ini kalau gua makan sendiri, gua nggak enak sama lu gini. Duit mah gua ada lah dari rumah. Orang gua dari rumah, emang gua dari mana? Gua dari rumah, main. Kalau gua makan sendiri nggak enak. Lu mau makan nggak? Mau makan di mana? Lu kalau makan di mana? Di warteg. Ya udah gua ikut ke warteg. Kalau gua makan sendiri di situ nggak enak. Ya, tapi dia begitu kepikiran sama temennya. Jadi gua pengen gimana sih kayak bocah komplek main sama anak pang dah gimana sih? Gitu pengennya. Pengen nempel sama siapa ya? Pengen nempel kadang, sama siapa ya? kadang yang bikin kesel tuh gue lagi banyak pelanggan atau banyak kerjaan. Dia nih nanya mulu. Itu kan karena kadang bikin kesel ya. Emang bagus sih dia pengen tahu, pengen belajar ya. Bukan pengen main, tujuannya itu gue pengen zaman telepon ya, lu lagi input data material, lu ngapain lu? Dia nih kalau nanya ya, nempelnya nih begini bro, anjir. Asli begitu. Iseng. Mana kadang kalau tidur begini-begini. Beneran nggak bohong. kaget ya? Iya, normal kaget sih. iya itu yang bikin suka. Gue kan bocah sering paket malam, maksud gue pengen begadang gitu lah, dia tidur mulu, wah anjing si Groki tidur. Nah, gue mau orang kerja ya, malam tidur pagi kerja, dia mau pagi juga belum bangun kadang. Bangun gua. Terus kalau ada kesempatan tidur di gudang gue. Iya, dicariin mulu, hari mana nih? Bang cariin mulu sama kepala gudangnya. Tidur mulu dia. Kan dulu di gudang ada kayak material Mes-mesan gitu lah. tray gitu lah ya. Mes. Traynya itu ditumpuk-tumpuk jadi kayak rak. Itu buat tidur anak-anak, dibikin letter L gitu. Nah gue kan IT lah ya, jadi gua kalau ke situ gue dikasih tempat. Orang IT. Dia suka ngajarin orang anak-anak gudang yang gaptek soalnya dulu. Dulu udah zaman Android belum ya? Udah, hampir udah. Itu sih kalau gue, makanya ketika gue pindah ke JX, gue pendekatan sama anak gudang cepet banget. Udah punya basic di situ. Jadi dulu ngedeketin anak gudang ngajarin sampai kita bikin kompetisi main bola, Main PES. install Iya, PES di laptop PC gua lupa. Terus kita main bola begadang yang kan gudangnya ngontrak di rumah orang, kantornya. Terus itu kalau ada jam tutup pagernya coy. Itu kalau udah malam pada lompat pagar masuk ke dalam. Main PES bikin cup. Main sampai pagi itu. Domelin sebenarnya kalau ketahuan sama kepala gudangnya mah. Tapi kita terus aja bikin cup, bikin penghargaan di print gitu. Ada fotonya. Gue suka tuh kalau orang ngumpul-ngumpul gitu malam, gue suka tuh. Jadi gue nggak takut ngejar gue. Ada temennya ya. Iya. Gue deket banget gue sama orang-orang situ. Awal-awal gue juga seneng, tapi lama-lama bete juga ya, orang besok kerja gitu ya. Kalau dia masih mikirin kerja, kalau gue enggak kan gue main gue. Gue malah kepikiran kerjaan gue belum selesai kan, harusnya waktunya Oh, iya. istirahat gitu kan. Dia kerja kadang. Jam dulu gue workaholic dulu coy. Maksudnya gue main aja. apa yang bisa gue rapihin, data gue rapihin, gue kerjain gitu tanpa disuruh. Kacau itu gue bener-bener nggak ngapa-ngapain kali gue di sana. Dia mau gitu doang Main. Ngurus internet. Nah pas kenal Padion baru. Iya kan, baru bikin SAP juga kalau nggak salah waktu itu ya. SAP, tapi dia SAP. offline, Crystal Report. Kayak pakai video yang siap. itu doang. Baru udah ada iseng-iseng, tapi tetap. Ya modelannya IT Support. support juga, helpdesk juga. Jadi Mas Ari ini nggak bisa ngeprint, kenapa ya? Itu dia yang Gua ngeprint. maju. Cuman keseringan jalan-jalan, kayak misalnya ada orang project mau kemarin ngecek konser, ikut nggak? Ayo. Iya, dia mah ngintil kemana ya bebas gitu loh. Ntar paling pas dicariin nggak ada gitu, udah ya udah. Ya udah. Nunggu dia nongol, baru ditanyain lagi ada masalah apa. Itu si Bambang sampai bete tahu, lu hilang-hilangan mulu soalnya. Sering kan dia sering cerita sama siapa ya? Sering cerita tuh dia. Masih. Iya. Si Ari kemana sih? Kata Asu ya paling lagi di situ, lagi di apa? Yang di Kapuk. Lagi di Kapuk sih. Kalau di HO nih, gua nongkrong di mana? Di pantry, di dapur, ngopi, rokok, tapi emang kagak. Gua bingung di situ kerjaan gua ngapain dah? Soalnya dari dulu gua juga sih nyekokin dia apa ya. Jadi gua bilang kalau IT itu bebas. Jadi dia begitu sendiri. Bebasnya kebablasan. IT mah bebas, lu mau gondrong, lu mau bertingkah apa juga bebas. Lu yang paling ngerti di sini gitu kan. Orang butuh nyari lu gitu loh. Lu nggak perlu butuh orang gitu loh. Lu bebas aja mau ngapain.
beneran dia mau bebas dong. Bebas cuma kebablasan ya hilangnya. Cuma dia gaulnya cocok sama HRD, jadi HRD juga gak ada masalah. Mau ada yang si Bambang ibarat kata komplain gini HRD. paling Akhirnya temen gua. Ri, nanti di depan Bambang kamu saya omelin ya. Kamu pura-pura iya aja. Cak itu siapa? Udahannya ngopi bareng lagi, main bola Bang. Mabuk Main biliar juga ya. Ntar rokok lu ya. Isep aja bisa. Aduh. Nah, tapi lu setelah gua masuk dia kan gua sendiri. Itu anjing ini gua ngapain ya? Ya adaptasi lagi. Itu enggak maksudnya anjing ini beda banget sama dunia kerja. Kayaknya dunia kerja ini amat ya. Soalnya pas gua awal-awal baru masuk, gua bener-bener bingung semua kerjaan support gua kerjain yang sama si Roni yang gua nyeting mikrotik, apapun gua kerjain bos kayak gini sih. Akhirnya dibilangin tuh sama sama Askawa, lu ngerjain ini aja, wearing gini, belajar. Nah, itu gitu kan nggak kerja gua, cuma belajar query doang. Nah, Pak Handi pas Pak Handi ngasih job desk nih gini aja deh. Pak Handi masih di situ. Udah ada. Orang baik. Itu nggak baik dia. Udah enak dia di Gojek dia. Oh, di kantornya. Oh, jadi waktu ada tag Jack pindah dari ada tag, Pak Hadi nggak ngikut pindah. Pindah. Pak Handi resignnya pas udah di Gojek. Udah. Dia balik lagi ke ada tag. Gojek dia ada tag kan? Iya Gojek, iya. Kuningan. Enggak dia detek dulu. Bentar. Oh, Jadi- udah enggak sekarang. Taruh udah enggak. Gue pikir mah dulu ada tag tuh gedung punya Jack, coy. Ternyata masih Bukan. nyewa ya. Nyewa. Nyewa. Jarang yang punya gedung sendiri kecuali Topet. Dari detek dulu Gojek. Iya. Iya. Gua bapak sendiri. Kacau. Gue pikir mah udah Bambang terakhir. Gue gak bakal ketemu orang model gitu lagi. Ada yang lebih parah ternyata aja tuh gue. Tapi dia kalau bentar loh, kalau personal tuh terbaik dah. Terbaik Ya ya. kalau buat kerja enggak sih. Tapi lu kalau buat kayak temen ngobrol gini nih, asik. Iya kan sempat ikut makan di taman juga sama kita. Iya. Dia juga suka Bon Jovi juga kan sama gua. Cuma gua nggak suka aja cara kepemimpinannya dia takut sama Roni. Nah yang baru kayak gua ditumbalin lo, gua bete lama-lama. Awal-awal gua ikutin, lama-lama bete anjir. Terakhir itu gua WA begitu dia, Pak kalau begini caranya saya nggak sanggup, saya mundur aja lah. Langsung SIM card gua buang. HP gua nggak lama rusak, ganti juga HP, hilang semua udah. Kan gua ngojek biasa, HP hujanan jatuh. Baru bisa beli lagi pas masuk billing kredit. Pokoknya kok hitungannya kerja itu baru 2 kali Le. Di Telkom sama di JX. Bener-bener. Oh, udah banyak banget gua. Takut nyoba gua. Gua kemarin kan waktu pas disuruh pindah ke Serang suruh bikin CV. Pas gua buka file CV, gua bikin lagi. Gua lihat banyak juga pengalaman gue. Dulu ceweknya bininya dia apa bilang juga, nih CV tuh kayak gini kan sempet dulu Iya. dia sampai digituin. Ya kan gua mah emang nggak pernah ngelamar. Iya dia emang orangnya ngintil-ngintil doang. Telkom nih masuk Telkom. Nggak punya paklaring dia. Nggak punya. Dikasih mail terakhir dari Iya. dari Hafiz ya. Iya. Belum Hafiz nih. Gue WA. Pak ini saya bisa dapat paklaring, dapat lah kan kamu. Karena CS-nya ARD. CS gue RT lebih sampai gimana nggak aman. Cuma gua yang jadi nggak enak sama Pak Hafiz karena terakhir ditawarin suruh gajinya 3,6. Yang intinya dia udah bantu nego sebesar mungkin dari yang gua minta ke Aditnya. Adit megang ya? Iya, akhirnya gua tetap nggak jadi. Di situ mungkin dia agak kesel, agak bete, sampai sekarang udah kontak. Walau kata si Jaki kan masuk situ lagi. Si Jaki balik lagi. Balik lagi dia akhirnya. Enggak, biasa aja. Kata si Jaki sih biasa aja, cuma ya gua ngerasa juga gitu loh. Gak enak gua, Asli. udah diharap-harapin. Nanti kamu megang gudang, cabangnya Bintang kan nggak cuma di sini, ada di Filipina, di mana-mana gitu. Surabaya, di Iya, Surabaya. Cinere. Nanti kamu kontrol semuanya, bikin satu sistem yang saling berhubungan lah gitu. Biar ke kontrol. Kamu kalau perlu kerja dinas ya nanti dari kantor gitu-gitu. Kamu dikasih laptop, gajinya 3,6. Awalnya gue deh, oke deh iya. Terus begitu gue resign, nggak dikasih sama bos gue, malah dinaikin gaji gue 4,5
Jadi sono 3,6. Orang sehat nih kita yang 4,5 lah. Tapi kan jadi nggak enak sama temen gua gitu. Udah diusahain begitu terus ngejadi. Itu ya si Hafiz kaget loh. Lah, kan dia ikut kan tuh ya sama gua sama Isman ke gudang pasti si Isman pamit ya. Terus gua bilang sekalian, saya juga sekalian ya ini mau. Iya. Terus bilang lah, emang kamu apa? Ini orang kerja kayak main-main asli sumpah. Iya, Pak. Ah, kapan ngomong? Ini saya ngomong. Oh, ya udah. Kacau nih orang. Lu mah ngintilin orang dulu dia. Masuk ikut risen ya. interview nih. Gua SMS Isman. Pan, ini gua di sini di mana? Masuk aja itu ntar ada orang depan. Terus, oh, dulu masih ada Isman. Mas Ari ya? Kamu yang temannya Pak Yusman ya? Iya. Oh ya udah, ntar ini isi formalitas aja ya. Udah masih masuk. Tapi cuma bisa segini gaji ya. Gue mikir gaji nggak apa-apa dah orang bilang mati gue di rumah masih dikasih duit. Lagian juga dia mah emang tujuannya ngintil doang, Tujuannya nggak main. mikirin duit ya. Gimana main le? Si Yusman kan teman gue dapat ini kan, dapat mes, dapat apartemen. Pan, gue nginep di apartemen lu pan, gue ngantuk banget pan. Arah le gue main. Orang project di sewain apartemen di depan rukonya tuh apartemen apa? Gue lupa lagi gitu. Di Kapuk lah pokoknya. Berapa kali gua semuanya udah kenal tuh gua. Kerjaan lu nggak jelas le, nggak ada juga. Apa yang mau di IT-in nggak ada, mikrotik nggak ada. Ya cuma itu doang kalau orang nggak bisa ngeprint. Itu dia yang turun. Tapi ya kalau dia ada, kalau nggak ada ya Server, ada PC server, kayak PC kita yang buat HRD. servernya di install Gue salin Dota Dota 2. 2. Server besar Dota 2. Kan nggak dikasih monitor servernya ya. Kalau malam cabut monitornya Apin, ntar dia main di situ. Itu terakhir kalau nggak salah terakhir ya pas gue resign itu habis server gue ambil yang 500 giga. Berarti masih ada tuh Dotanya tuh. Cuma hadisnya udah rusak, kebanjiran, kena rayap. Padahal data lumayan banyak di situ. Downloadan gua, musik, film, sama data-data hitungan material gua. Gua dulu bikin hitungannya pakai Excel doang. Oh dulu gue yang hasil karya gue yang paling bagus itu yang ngatur CCTV di gudang. Masih sampai sekarang ya. Di gudang tuh gue yang set lah, di gudang untuk bikin aplikasi. Seneng banget udah bisa nyeting CCTV doang. Terus kalau ini Sinapsen juga ya? Iya, Sinapsen gue yang set. Semua gue ngontrol. IT gue dong satu. Padahal itu mah makanan sehari-hari di JX namanya ngurusin mesin absen. Itu jadi kebanggaan tersendiri. Yang tujuannya main, le, bener parah. Gue tujuannya mainnya parah itu mah. Asal siang gabut nih ya, anjing udah ngapain? Gue liat si Lucky kerja lagi. Gudang, udah ngapain? Gudang bocah pada berangkat, tidur gue paling. Kalau bete nih, gudang bete, oh hawa. Gitu dong gak kopi. Oh, hawanya deket. Lumayan. Setengah jam lah. HO nih, sama OB-nya Mangudin CS banget. Asal ada bos ngumpet, ada besar les. Dia kerjanya gitu kan. Ujian tau. Gajian. Enak makan lo kayak. Iya, karena gaji dia lebih gede juga, gue jadi sering diajak makan. Kita buat makan sama kita. Sama bocah kampung aja tuh yang sama bocah Roboy dekat banget kita ya. Iya. Iya. Gara-gara pes, gara-gara pes. Tergantung. Tergantung. Kalau gue mah sombong lagi. Gara-gara pes aja. Kenal di belakang gue tuh orang rumah makan, wow, sama orang situ gue kenal dah. Mau tiap hari di situ. Pulang bisa seminggu sekali. Sekali. Ya biar ngirit nafas juga. Awalnya lu nggak mau, lu Ya kan nginep gue aja. masih jemput Iya. dulu. Lu nginep aja, aku baliknya. Kan gua kalau sendirian iseng ya. Ini sendirian. Terus akhirnya si Irul ngikut ya. Irul mau nginep. Udah Rul, nginep aja Rul gitu. Ya sih, cobain Internet ada, komputer ada. Jadi enak banget nyantai gitu. Abis kerja udah tinggal mandi, celana pendekan. Kayak di Cideng dah, kayak di Biak. Ah. Gitu kayak di Biak. Tuh enak banget, terbaik nih tuh kantor terbaik gua. Jadi sebenarnya ini ada tujuannya buat main Dota kalau malam ya. Iya. Ada tak? Kalau gue mah nginep kadang ada yang gue kerjain coy. Karena Ada lembur. ada hitungan lembur kan lumayan. Gua kan nggak ada itu mah. Dia mah udah kalau udah pada pulang pancing mulu gua. Ayolah main game, main bola.
Acau gue mah rusuh ya, Le. Parah. Ini gue sebelum di JX itu mau gue kuliah, mau gue kerja di telco, emang pola pikir gue belum sehat. Sampai akhirnya lembur gua kebanyakan karena tiap hari lembur ya. Akhirnya bikin peraturan baru segala macam gitu intinya. Awalnya ditanyain, lu kamu lembur ngerjain apa sih, emang harus dilemburin segala macam. Padahal mah ngerjainnya cuma beberapa jam, sisanya ya main sama dia. Cuma tetap gue tulis tuh sama si setan. sampai 8 jam atau kadang sampai pagi. Soalnya dulu karena modelnya pakai Corel itu juga, jadi kalau data Excel itu kan kadang banyak kolom-kolomnya dan tulisannya kecil-kecil. Gue print pakai Corel, biar di Corel kan ada fitur yang bisa dipotong-potong per angka gitu ya. Jadi misalnya jadi gede seukuran papan tulis nih, seukuran tembok, seukuran TV nih. Itu gua bikin kayak gitu, begitu di print gua sambung-sambungin. Nah yang kocak, Le, data absen karyawan ya, itu yang di gudang itu ke gua dulu baru ke HRD. Ya udah, semuanya di dia. Dia sering dapat rokok juga ya dari anak gudang. Pokoknya udah absen mah tinggal hari aja udah. Istilahnya yang paling galak di gudang sama gua CS, Le. Ya karena absennya yang ngurusin. Mau pegang kepalanya. Jadi HRD-nya semenjak punya IT ya dia ngerasa dia nggak usah ngurusin gitu lagi lah, biar IT aja terima beres. Nah pas begitu lu nggak ada gua. Jadi dari situ gue sering bantuin HRD terus sampai interview Si itu paling rival turi absen dulu ini. Dulu mah gue istilahnya ya sama bocah-bocah yang galak di situ dah. Bocah esin semua dah. Siapa Hadi ya? Hadi. Yang biasanya paling ngeselin ya? Iya. Sama gue ngomong enggak. Bos itu bos, internet gini bos, gitu bos. Hadi. Wah zaman dulu mah orang masih banyak yang kaptek coy. Kita gampang ngedeketin orang, dikasih ngerti dikit udah seneng dia. Ya kayak dia aja lah seneng ngelihat gua gitu loh, yang bisa lebih dari dia dulu gitu loh. Dulu mah orang pada gaptek. Sekarang mah udah banyak yang pada pinter. Internet nge-lag dikit nih, Le. Emang gua ngapain? Restart modem udah. Lagi. Mikrotiknya di setting sama dia anjir. Pakai apa dulu lupa gua. Ada aplikasi. Ada aplikasinya. Ini nggak connect. Kan ada list wifi usernya tuh. Kalau dia lagi main Dota atau apa gitu ngelak, putusin semua. Pakai netcut li ya. Iya netcut. Anjir itu. Harus server. Terus, Kacau, Le. Gua bawa kacau dah. Gua mau emang udah bukan kerja di situ main gua. cuma gua nggak pernah mau jadi korbannya. Jadi kalau dia mau main netcut, yang punya gua jangan dimatiin coy. Asih sering ngomel Asih ya. Masih ini nggak bisa buka email. Nah itu gua sekongkol sama dia pura-pura nggak ngerti, nggak tahu. Sama saya juga nggak bisa, padahal gua bisa. Dia buka YouTube dia. Itu panjang. Oh iya si Asi suka nyetel YouTube. Lagu YouTube. Kan nge-lag namanya kagak pakai mikrotik, Le. Oh langsung. Langsung Modem dong modem doang. di netcut. Terus kan anak-anak jembatan gantung juga kan suka pada sharing password wifi Iya. sama tangga-tangganya. Jadi gua hampir berapa minggu sekali ganti password gitu. Lah anjir kalau list IP wifi bisa sampai Berapa puluh? 40-an. Orang. Gila. Itu sore-sore kantor udah tutup. Siapa aja yang join? Namanya gudang di kampungan. Di pemukiman, gudangnya di pemukiman, pinggir jalan tapi di pemukiman. Tapi terbaik lah itu deh. Oh, lu sempat ngerasain banjir nggak? Enggak gua. Gua dulu ngerasain banjir. Jembatan gantung kan dulu banjir kalau hujan. Naik ke gudang dong ayat. Buset segini nih. Rumah, Le. Segini airnya. Kan di situ ada rumah pompa. Ya itu jadi banjir. Kalau sampah banyak sampah. Segini mulai semenjak dari itu kan dokumen pada basah. Semenjak dari itu naruh dokumen selalu di rak ketiga ke atas, bawahnya kosong, nggak ada apa-apa. Ini gue di situ fleksibel banget, Le. Gue bisa main sama anak gudang. Kadang yang terakhir gue meeting aplikasi itu ke Karawaci. Rapi gitu mas, settingan kantor.
Tapi Iya, itu awal-awal tuh Linknet bikin aplikasi aplikasi dulu. itu yang mobil itu gue ikut meetingnya tuh perwakilan IT dari Telco. Gak penting banget anjing. Sama Agas gue berdua. Karena Agas yang tertarik. Tapi sempat ikut sertifikasi nggak? Enggak, belum baru wacana pengen munculin aplikasi itu sih Linknet. Oh, kan ada waktu, udah di bisnet dia udah nggak ada. Dulu pas awal-awal masuk bisnet, waspangnya di training dapat sertifikat. Jadi, itu yang dipakai tuh bisa dilakukan di CV lah. Si Aga sama si Yanto Agas mau cabut duluan. masih ada dulu. Sebelum Yuspan cabut ya? Yuspan, Agas tuh sama gue meeting aplikasi tuh sama gue dia kesono. Temenin gue Ri, ke Karawaci ngapain? Anjir, banyak orang-orang ini kemana-mana pakai mobil kantor. That's it. Terus ngopinya udah tempat-tempat mahal, udah kayak orang sukses. Padahal mah kerjanya gabut, terus gajian doang. Asli deh. Dia emosi. Buta doang Dia emosi nih kalau gue Ya, lagi gua ngerasa, soalnya gua yang kerja bener, sampai lembur-lembur gua ngedata bener. Gue pokoknya kalau dari AO ke gudang bareng sama orang kantor, lah gue style gue keren deh. Tapi kalau gue sendiri ke gudang gue jadi gembel lagi. Gua gitu-gitu aja. Gaji gua terakhir kalau nggak salah situ 2,6. Kalau misalnya dikabarin sama Pak Hafiz, Ri, AO lah sini, datang nih, ngapain Pak? Kebir, vodka. Orang gudang gue tinggal. Jadi emang di sana kalau kerja proyek itu emang enggak full seharian kerja sih. Yang bisa dibilang yang full seharian kerja ya paling orang-orang data, kayak data gudang, Warehouse. gitu. Admin. Kalau model kayak project koordinator segala macam lain cuma ngatain, terus monitor, nyambi monitor itu dia bebas mau ngapain aja. Soalnya HO itu tutup malam jam 7 jam 8 tuh udah sepi, udah balik. Tapi gua ngerasain sekarang di sini begitu jadi Waspang Linknet, kan dulu di Telco aja banyak nyenangin Waspang Linknet kan. Iya. Nah ini gak cuma Telco yang begitu ke gua, Banyak kan. enak bro. WhatsApp-an, ya. Jadi ngerasa santainya, seolah terlihat sibuk, lo lihat status gua, tapi sebenarnya gua nyantai kerjanya. Makanya gua seneng aja, mau sejauh apa gua sampai ke Caringin, hampir Sukabumi dikit lagi tuh, gua jabanin. Jadi gua emang seneng jalan-jalan juga sih, jalan-jalan aja. Lu makanya lagi tuh kan ditawarin jadi waspo, jadi PM, lu jadi project manager yang gantiin siapa sih, lu gak mau lu main di dalam ini data. Kan gue juga sempet tawarin sama Pak Charles, kamu itu nih jadi PM lu. Per hari ini Saya aja Pak. 200 project lebih yang gua kelarin dari itu. Gua aja nggak nyangka bro, kemarin lebaran gua seumur umur itu duit yang paling banyak gua pegang. Gua bisa megang 25 juta. Buset, ini kan. Udah habis tapi sekarang. Lebaran tuh. Loh, bayangin aja. Main anuan lu main slot ya? Kagak. Ya gitu udah dari vendor, dari proyek, bonusan secara tidak langsung ya Iya. ibaratnya. Ya ada hitungannya, kadang gua ukuran yang aktualnya cuma segini, cuma gua tagihin sesuai plan. Supply-nya. Di situ ada spare yang jadinya buat kita. Yang sebenarnya kadang dibagi lagi. Kan gue punya tim Iya, berapa orang? ada 20 orang kalau nggak salah, tim gue satu region nih. Itu kita bagi-bagi, THR gue kasih gocek 500 gitu ke leadernya doang. Terserah leadernya mau dikantongin sendiri atau dibagi lagi ke timnya, ya urusan dia, yang penting gue udah ngasih gitu. Aku mau sebenarnya main di Sapang gitu, main di Santai, kerjanya santai, cuma ya pikiran sih. nggak ada patokan waktunya sih, lebih tepatnya nggak ada patokan Fleksibel lah ya. ya, harus siap 1 kali 24 jam, tiba-tiba nih diperlukan ya harus jalan. Nah kayak gitu tuh kerja dong gitu. Sebenarnya libur kalau tanggal merah, jadi kadang-kadang kalau dapat leader yang ngerti nih, kayak yang leader gua sekarang masih muda sih, kelahiran 94 atau 96, itu yang ngajak gua ke Linknet, dia yang dulu ketemu di Telco juga, terus di Virotik juga yang ngajak dia. Begitu di Linknet dia mau naik, dia ngajak gua buat gantiin, tapi di lapangan Mas Luk mau nggak? Soalnya dari dulu yang bikinin CV dia tuh gua. Oh, yang rapihin. Bikin dari nol ya, dia nggak ngerti soalnya komputer. Yang bulan si Wawa kali ya? Iya, jadi setiap kali mau ada tawaran terus dia mau masukin lamaran minta bikinin gua. Dari dulu akhirnya gua diajak. Sekalian deh CV lu kata dia. Oh ya udah. Gua lagi ngecek doang juga waktu itu kan. Kerjaan paling
Gua kerja itu mau boleh sumpah. Gue ngerasain akhirnya kenapa Agas, Yuspan, dia nih orang-orang project dulu bisa kelihatan kayak nyantai kok, kelihatan enak banget kerjanya gitu, dan gajinya lebih gede Lumayan. dari yang lain gitu kan, dari admin biasa. Sekarang gue ngerasain coy, bahkan di atasnya mereka jatuhnya gitu, karena Waspang operator internet sekelas sosmedia gitu loh coy. Iya, gue ngerasain. Cuma ya tetap sih ada enak-enaknya, kadang kita tetap harus berurusan dengan ormas. Masih tuh ya? Iya kak, gua kan kemarin terakhir tuh cut over, jadi kabel udara yang terdampak pekerjaan tol atau saluran atau trotoar itu kan kita pindahin Ke bawah kan, Nah, sabdak ini ya? nah itu pas penyambungan dimulainya jam 00. Terkadang bisa 3 hari 3 malam nggak pulang lu, sampai semuanya up. Nah itu gua ngerasain waktu di Transyogi Citra Grand tuh 2 malam 3 hari, terus di Lenteng Agung 3 malam 4 hari. Nggak pulang dulu? Nggak pulang gua, di jalan tidur aja di trotoar gitu. Gua ngerasain ada ormas, gua nego. Kadang kalau bisa ngerti cuma diajak ngopi ngerokok bareng ya ayo gitu. Nah yang kayak gitu-gitu kadang pakai duit sendiri bro, Iyalah. karena ibarat kata kita udah minta nih sekali, terus udah clear ya, ntar datang lagi yang Yang lain, Pasti iya. banyak. nggak bisa minta. Perintilan-perintilan. Iya, makanya kadang dibikin satu pintu, cuma ya tetap ada oknum yang akhirnya nggak bertanggung jawab, datang lagi yang lain dia hilang, nggak bisa dihubungin gitu dah. Ya akhirnya pakai duit sendiri, sering kayak gitu. Awalnya gua bete sih karena ya, gaji nggak seberapa, duit masih kepake kadang-kadang. Cuma setelah makin kesini, oh ternyata ada sambilannya. Emang kayak gini cara kerjanya ya? Iya. Harus pinter-pinter muter. Dan gue jadi nggak heran kalau dulu di kantor-kantor Bambang sampai ngaudit pengeluaran buat proyek gitu ya. Iya. Padahal emang kalau nggak begitu ya Nggak jalan proyek. iya, maksudnya kadang-kadang mereka ada dapat lebih, nggak dikasih ke kantor, dimasukin kantong Ya ya buat karena itu. nutupin yang itu tadi. betul. Mereka tuh kadang sering ngeluar duit sendiri. Gue ngerasain gue jadi leader, walaupun gue cuma sekelas Waspang, tapi gue udah punya tim yang di bawah gue tuh ada berapa orang gitu yang gue arahin tiap hari jalan kemana-kemana. Ya kadang minimal gue traktir mereka ngopi ngerokok lah Di gitu. rokok kan minimal. Kan mereka yang kerja gue ngeliatin doang Oh. gitu. Atau kadang gue minta tolong tuh di luar malam-malam, kayak misalnya semalam nih di Ciputat ada kabel ketarik truk dari NOC pusat, minta tolong ke gua, bisa nggak turunin tim. Kalau gua nggak bisa, biasanya nanti dinaikin lagi nih ke manajer gua, ke depet segala macam. Rame. Saya udah konfirmasi Jadi ke rame. Pak Luki gitu, Jadi rame. cuma katanya nggak bisa. Nah gitu kan, Jadi rame. jelek lagi lah gua gitu kan. Akhirnya gua bisa-bisain, cuma tim kan udah istirahat coy, transfer cepet jalan, itu kan nggak ada yang ganti gitu-gitu. Tapi kan demi kelancaran, kepentingan orang banyak dan kelancaran karir gitu. Kan orang internetnya pada mati coy, kasihan. Mau nggak mau. Nah gantinya dari mana ya? Dari situ kadang ukuran 100 pas diukur cuma 80, 20 meternya buat kita. Yang kadang nggak kecil, nggak cuma 1 juta 2 juta. Per tiga. Gitu, iya.